Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma bismillah sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah datang duluan dibandingin saya. Sebelum kemana-mana, saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Karena kalau pakai pepatah, kenal maka kenal maka ta'aruf. Iya. Ya, saya udah ada namanya di depan. Wahyu Wijanarko. Ya. Biasanya kalau jemaah itu suka manggil singkat, namanya Uswah. Ustaz Wahyu bisa dipanggil gitu. Atau kalau yang ibu-ibu biasa panggil nak, saya dipanggil nak juga. Bebas panggilan siapa aja. Ya. Asal jangan bingung kan kalau Ya. Alhamdulillah saya diminta ke tempat ini PT Nilam Widuri. Ya. Orang Mujib, kebetulan saya juga mainnya di daerah sini nih, di pesantren Darul Islah. Dekat kalian tahu tuh, Kiai Haji Ramzah. Ya, ya, benar. Panggil. Karena yang berangkat ini bukan yang mampu, bukan yang punya uang, dan juga bukan nggak berangkat karena juga nggak punya uang, tapi memang karena Allah yang memampukan. Ya, siapapun yang punya uang banyak, teman-teman kita, saudara-saudara kita, uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak, malah pergi ke luar negeri, tempat-tempat lain, karena memang Allah belum diperjalankan, belum dimampukan, ini nggak mampu untuk sampai ke tanah suci. Semoga kita semua memang istiqomah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa ke sana menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Ya, bi'ifullah, bi'ifur Rahman, bi'ifur Rasul, calon-calon tamu Allah dan tamu Rasulullah. Sebelum jauh juga, saya mau nanyain, ada yang udah pernah berangkat atau belum? Belum semua. Belum Haji udah, alhamdulillah. Nanti panggil Bu Haji. Tahun berapa Bu Haji berangkat? Lagi sekarang. Ya, umrah itu cepat dibandingin haji. Kalau haji tadi dilaksanakannya itu paling cepat itu 5 hari. Ya, dari mulai tarwiyah, Arafah, tambah hari tasyrik. Ya, 5 hari itu haji. Jadi kalau nanti berbicara pakai ihram umroh itu paling lama 3 jam. Tapi kalau lama buat haji itu umroh pakai ihram itu 5 hari bisa jadi. Buat yang laki-laki nih, kadang-kadang biasanya laki-laki itu merasa risih. Karena nanti ketika kita pakai ihram, kita udah nggak pakai apa-apa nih. Ya, dalaman tuh semua dikeluarin, dibuka-bukain. Cuma 2 lembar kain. Nah, nanti kita praktek, bawa kan ihramnya kan? Ya. Bawa. Ya. Yang pertama, rukun umroh itu gampang. Yang pertama niat. Ya. Yang pertama niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat bercukur atau gunting rambut. Yang kelima tertib. Ini bercukur atau gunting rambut secara simbolik pertama nanti sedikit aja. Karena di sana nggak boleh langsung botak. Ini gampang. Udah inget? Bisa gak ngingetin? Paling gampang gini, tangannya ke atas. Rukun umroh. Yang pertama niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul, syukur. Yang kelima tertib. Ya, jadi harus tertib. Nggak boleh ketika kita umroh datang langsung syukur rambut dulu. Nggak boleh. Ya, sama seperti sholat dilakukan ada takbiratul ihram. Nggak bisa begitu sholat Allahu Akbar langsung ruku, nggak boleh. Sama
berarti harus ada tertibnya. Sama ketika wudhu, air langsung cuci kaki, tetap ada urutan-urutannya, jadi berurut. Begitu kita datang nanti dari bandara, jebret, pakai ihram semua, udah niat, kita barengan baca niat. Ya, nanti baca niatnya adanya di tempatnya mikot, harus di tempat mikot. Sama seperti sholat, niat itu punya tempat. Kita sholat niatnya di mana? Tempat. Ketika niat sholat itu ada di hati. Terus ketika kita melakukan Takbiratul ihram. takbiratul ihram antara Allah sama bar ya. Betul. Sholli fardu maghribi itu talafus niat, cuma sekedar menguatkan hati. Tapi kita tarik niatnya, sholli fardu dalam hati itu yang tadi disebut di hati, itu ketika kita takbiratul ihram. Allah langsung tuh. Sholli fardu maghrib, sholli fardu zuhri, Allahu akbar. Nah, itu tempatnya niat. Sama umrah juga punya tempat niat. Niatnya itu adanya tempatnya namanya mikot. Ada tempat khusus mikot. Mikot itu biasanya berada di luar tanah haram. Jadi adanya di tanah halal. Ya. Tempat kita mikot biasanya orang Indonesia ya. Karena kita berada dari sebelah timur ya. Nabi pernah bersabda bahwasanya kalau yang orang pergi dari sebelah timur, mikotnya ada di Yalamlam. Ya, Yalamlam adanya di mana? Nah, kita nggak bisa nginjekin kaki di Yalamlam, karena kita lewati di atas tuh. Ya, nanti di pesawat pilot itu akan announce, akan kasih tahu bahwasanya kita akan melewati Yalamlam. Biasanya 1 jam sebelum melewati Yalamlam tuh udah dikasih tahu. Bagi yang akan menggunakan ihram, mikot silakan dipersilakan. Biasanya seperti itu. Ya, tapi kita nggak tahu. Paling kita ngeliatin peta gitu. Karena ada peta tuh nanti ini. Kalau pas lagi untung dapat pesawat yang ada TV-nya, itu lihat. Tapi kadang-kadang juga kita dapat pesawat yang nggak ada TV-nya. Nah, kalau ada itu nanti kasih tahu. Ketika sampai Yalamlam, kita baru ngambil niat. Ya. Baru tuh kita ngambil niat, itu baru sah. Karena di udara kita nggak tahu, susah, tempatnya sempit juga di pesawat. Makanya para alim ulama seluruh dunia bersepakat bahwasanya bisa ngambil mikot itu ada di Bandara Jeddah. Ya, jadi Bapak Ibu nanti jangan khawatir. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Gitu. Saat lupa nanti dibimbing kalau ada pembimbingnya. Ya kan? Biasa ada pembimbingnya kan? Insya Allah ada. Nanti di sana begitu kita sampai bis, nanti dibimbing sama mutawif di sana nanti ada. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kalau lupa nanti ada yang bimbing. Dikasih tahu. Pokoknya kalau berangkat sama Atia nih, sama Ana nih, insya Allah dibimbing nih sampai nanya yang detail-detail juga insya Allah nanya aja. Karena malu bertanya sesat di kamar. Malu bertanya sesat di jalan, jadi nanya aja. Jangan ada kira-kira nggak yakin nanya. Karena memang kami mewajibkan bahkan bahwasannya jemaah ini terbuka sama mutawif, sama pembimbingnya nanti di sana. Kenapa? Nah, nanti kita bahas. Karena ada ketika kita sudah niat nih, baca tadi niat dalam hati, labbaik Allahumma umratan nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, berarti Bapak Ibu berlaku yang namanya larangan-larangan ihram. Apa aja larangan-larangan ihram nanti kita bahas. Kalau kita langgar larangan ihram itu berarti kita kena dam. Dam itu berarti hukuman. Hukumannya bukan dihukum kita dihukum enggak, tapi untuk menutupi ketidaksempurnaan. Berarti harus kita bayar dengan sesuatu. Ya. Damnya itu dari mulai kita sedekah sampai kita potong kambing atau potong onta yang paling berat. Ya, nanti kita bahas. Ya, jadi niat ya, niatnya di mikot. Dan niat, ketika niat itu sudah harus menggunakan pakaian ihram namanya. Untuk laki-laki 2 helai, atas bawah. Tidak boleh yang lain. Daleman
kaos kutang, celana dalam dibuka semua. Ya, tenang bapak-bapak. Iya, lato-lato nggak bakal bunyi, tetap ketika tenang aja. Cepet kok, ihram. Tadi cuma 3 jam paling lama. Kalau umroh. Kalau untuk ibu-ibu, pakaian ihram adalah menutupi dari atas kepala, ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan nih. Berarti punggung tangan ini wajib ditutupin juga. Ya, nanti ibu-ibu saya pesan pakai ini nih, apa namanya? Ada manset atau sarung tangan tuh. Tapi juga jangan sarung tangan yang ketutup semua, nggak boleh. Karena telapak tangan ini harus tetap kelihatan. Ya. Kalau sampai segini berarti Cari yang ada tutupnya tuh. Ya, saya suka pakai. Saya suka lihat tuh ibu-ibu yang pakai itu sampai sini ada manset yang sampai nutupin sini. Jarinya nggak apa-apa. Kalau jari kan kalau itu sampai sini nih. Cari deh di tukang umroh haji. Iya. Oleh umroh haji itu biasanya juga tuh ada khusus Kalau yang sarung ini tangan kan- umroh nih, Iya. buat ibu-ibu. Ada sampai sini doang nih tutupan. Tawaf itu 7 putaran. Ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari Hajar Aswad. Ya. Nanti cara nyiriin Hajar Aswad gimana? Cari ujung atau pojok dari Ka'bah yang banyak orangnya. Ya. Hajar Aswad. Kalau nggak kelihatan, Bapak Ibu bisa lihat nanti di sebelah kanan itu nanti ada lampu hijau. Nah, ini adalah mulai kita tawaf. Ya. Cara mulai tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ke Ka'bah, kita lihat ke Hajar Aswad, kita pegang, seolah-olah kita pegang, kita cium. Karena kata Nabi, sunnahnya ketika mulai tawaf itu adalah mencium Hajar Aswad. Zaman Nabi, ya, zaman Nabi, zaman sekarang nggak bisa. Boro-boro kita mencium Hajar Aswad, kita mau ke sana aja, wah bener-bener. Nanti kita bisa buktiin, ya kan? Yang kuat yang menang, ya. Jadi nggak bisa. Ya, jadi istilah kita dari jauh kita seolah-olah mencium Hajar Aswad. Jadi diperbolehkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, tangan kita angkat, ya. Ka'bah itu harus selalu berada di sebelah kiri. Ya, nggak boleh nih Ka'bah itu kita begini. Nggak boleh. Kenapa? Ketika tawaf sama seperti kita sholat. Ya, tawaf kami istilah sholat. Tawaf itu seperti semisal sholat. Jadi tawaf itu harus punya wudhu. Ya, tawaf harus punya wudhu. Nggak boleh batal. Kalau batal gimana, Ustaz? Kalau batal apalin. Tadi putaran keberapa batal? Ya, wudhu tambahin lagi sisa. Berarti nggak ngulang ya? Boleh. Nggak ngulang. Jangan begitu batal udah satu lagi, jangan, nggak kelar-kelar. Sempat batal lagi. Udah nggak kelar-kelar. Tapi Ya. mulainya dari titik itu lagi. Mulainya dari Hajar Aswad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita langsung boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang 3 kali tuh. Biar yakin. Karena takutnya kelewatan atau belum nyampe. Ya. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu baris rombongan. Baris nih. Ya kan? Mukanya biasanya di depan. Yang di depan udah nyampe, udah bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita belum nyampe di belakang. Jangan ikutan. Gitu. Pastikan, makanya ketika mulai pastikan kita ngeliat Hajar Aswad dari jauh. Ya, jadi kalau misalkan saya di sini nih, ini Hajar Aswad nih. Ya udah, saya udah yakin sampai di Hajar Aswad baru Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum masih belakang ini jangan dulu. Gitu. Jadi biarpun yang di rombongan depan kita sudah sampai udah bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita belum nyampe jangan bilang dulu. Gitu. Atau ini nggak kelihatan karena penuh orang. Kanan kiri kita orang gede-gede. Kita lihat aja lampu. Lampu itu dari lantai 3 sampai bawah itu ada. Ada lampu warnanya hijau, lampu neon. Ya, lampu hijau. Berarti kalau ini misalkan udah di sana, udah kelihatan lampu, kita kelihatan di sini lampu, di sini sebelah kiri kita yakin Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nggak boleh nih begini. Nanti kita lihat banyak yang prakteknya begini. Bismillahirrahmanirrahim.
banyak praktek seperti itu. Karena salah satu kesunahnya tadi, Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri. Karena seperti sholat, ya, ketika sholat kita kan kenapa kita nggak boleh bergerak? Ya, karena sholat itu ujungnya itu, ya, kiblatnya itu hitungannya dada ketika kita berdiri. Ketika kita bergerak begini kan berarti lewat. Ini udah batal. Sama. Ini juga pokoknya ketika kita niat untuk umroh itu banyak hal yang tadi larangannya tuh harap dijaga. Ya. Kita mulai dari Hajar Aswad, jalan terus muter. Bacanya apa? Udah dapat buku panduan kan? Baca. Kalau nggak bisa baca, kalau misalkan bisa diapalin, apalin. Saya yakin nggak bakal hafal. Jadi saya sekarang ini nggak hafal. Tapi kalau misalkan apa gitu, itu kalau nggak apalin kalau bisa. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, dengerin aja. Ikutin mutaifnya nanti, ikutin pembimbingnya. Kalau nggak apa juga, baca aja subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Itu boleh. Ya kalau saya diajarin sama guru-guru saya, kalau misalkan lu kagak apa, putaran pertama subhanallah, putaran kedua alhamdulillah, putaran ketiga la ilaha illallah, putaran keempat Allahu akbar, putaran kelima la haula wala quwata illa billah, putaran keenam astagfirullah, putaran ketujuh kita baca salawat. Ya. Setiap putaran itu, ya, putar nanti ketika sampai yang namanya rukun yamani. Rukun yamani gimana nih? Ka'bah ini rukunnya 4. Rukun itu ujung, sudut, ya. Sudut yang pertama nih Hajar Aswad, ya. Sudut yang kedua nih sudut Iraki, karena dia menghadap ke arah Irak. Sudut yang ketiga nih Syami, menghadap ke negeri Syam. Sudut yang keempat nih rukun Yamani namanya, sudut Yamani, karena menghadap ke negeri Yaman. Ya, ini rukun Hajar Aswad. Kalau mau ditarik garis, ini larinya ke Indonesia. Udah banyak yang buktiin tuh pakai Google Map. Kita nih ngadepnya ke rukun Hajar Aswad. Ya. Kalau kita baca sejarah nih, sudut-sudut ini semua daripada dirusak. Irak udah dirusak, Syria, Syam udah dirusak, ini dirusak. Tinggalin negara-negara yang ujung-ujung. Coba baca sejarah. Langsung bilang. Ketika kita sampai rukun Yamani, kita ganti doanya. Kita kan itu ya, baca doa subhanallah, alhamdulillah, atau ngikutin baca buku tadi ya. Kita baca, begitu sampai di ujung sini nih, rukun Yamani, kita ganti doanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata wa abrar ya aziz ya ghafar ya arham. Itu boleh. Pokoknya udah sampai sini bacanya ganti. Jadi nanti kalau misalkan bikin sendiri nggak sama pembimbing udah tahu. Terus 1 ketemu ini nambah 2. Ketemu lagi sama, ketika ketemu lagi baca lagi bismillah Allahu akbar. Berarti 2. Ketemu lagi rukun Yamani, Robbana atina, ketemu ini lagi bismillah Allahu akbar 3. Bantuin itu karena biasanya lupa. Ya, itu kalau di tasbih itu suka ada itu di ujungnya itu dibikin kasih tujuh biasanya. Ya. Misal sih nggak lupa. Ya. Nah ini paling cepat 7 kali, paling 15 menit. Ya. Kalau ada di daerah sini nih. Nah, kalau udah kesini sini ya paling 20 menit lah. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ada di lantai 2, lantai 3 atau bahkan di rooftop, itu lebih jauh lagi. Lantai 2 itu saya hitung kemarin pakai GPS itu kurang lebih 5 kilo. 7 kali putaran itu 5 kilo, 5,6 km dibagi 7 di lantai 2. Kalau di atas, di lantai 3 itu 15 menit itu baru ketemu 1 putaran. Menitnya adalah sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil atau berjalan cepat. Ya. Dari mana?
dari sofa ke marwah. Sama 7 kali juga. 7 kali dari sofa ke marwah. Cuman bedanya kalau tadi di tawaf itu kan mulainya dari Hajar Aswad, akhirnya di Hajar Aswad dihitung satu. Kalau sa'i enggak. Mulainya dari Safa ketemu Marwah itu dihitung satu. Marwah ke Safa dihitung dua. Terus Safa Marwah 3. Jadi kalau ngapalinnya berarti kalau Safa Marwah itu ganjil, Marwah Safa itu genap. Itu aja. Itu 7. Diakhirinya nanti di Marwah. Ya. Nah ini keadaannya seperti ini nih sekarang. Hampir seperti inilah kurang lebih. Ini adanya di lantai 2 nih kalau di bawah. Ya, keadaannya seperti ini, adem, tenang. Beda seperti ketika pertama kali sa'i dilakukan oleh Bunda Siti Hajar ya. Beda dalam panas. Safa Marwah nyari air kan dulu kan, nggak ketemu. Terus sekarang mah adem, kedinginan malah iya. Nah, ya. Safa ke Marwah. Nanti Bapak Ibu akan ketemu di atas ini ada lampu hijau. Nah, ketika lampu hijau disunahkan ini agak mempercepat langkah. Buat bapak-bapak berlari lebih kecil, agak lari dikit, tapi juga jangan sprint. Bener, nanti banyak yang sprint. Coba aja lihat nanti banyak yang sprint. Ya Allah, gitu lah. Nah, sunahnya itu cuma mempercepat dari langkah yang tadi. Kenapa? Kesian juga kalau kita sprint, ibu-ibu ketinggalan. Ya kan? Udah kita bawa-bawa dari Jakarta ketinggalan, bingung. Jangan bawa. Agak dipercepat aja. Nanti Rabbik fir warham wa'fu wa taqarram wa tajawwaz amma ta'wa tuh baca. Seru deh gitu. Agak cepat. Kalau ibu-ibunya ikutin aja. Ya. Nah, kalau di sini boleh punya wudu, boleh enggak. Ya. Jadi kalau di sini ya cat batal. Enggak apa-apa, lanjutin sampai selesai. Beda sama di tawaf. Kalau tawaf tadi wajib punya wudu. Pasti ada pertinggi ini. Pertanyaannya, Ustaz, kita kan kalau nyenggol-nyenggol batal. Iya kan? Iya. Nggak ada mau nanya itu ya? Iya. Nggak ada. Kalau kita kan di sini nyenggol orang batal gitu kan? Nyenggol orang selain mahram batal. Ya benar. Ya, karena itu adalah pendapat daripada Imam Syafi'i. Karena kita kebanyakan Syafi'iyah. Ya. Kalau di sana kita bisa taklid. Ya, jadi kalau selain Imam Syafi'i bersentuhan dengan tidak sengaja, dengan tidak mempunyai syahwat. Kalau Imam Syafi'i kan mau punya syahwat mau enggak batal. Tapi kalau imam yang lain tuh, ketiga imam yang lain, Imam Hanafi, Hambali, Maliki itu ya, kalau mereka menyentuh dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan wudu. Lagi pula di sana tuh ada rusak juga. Nggak mungkin kita jaga wudu banget. Karena apa? Pasti nempel-nempelan. Iya beneran. Apalagi bapak-bapak nanti kan pakai ihram kita buka nih. Ya, jadi ketika tawaf tadi kan dibuka. Ya, dibuka pasti nyenggol-nyenggol. Di samping itu tentu ada emak-emak. Iya, kalau emak-emak kalau sampai jauh bening amat. Waduh, gitu. Itu nyenggol pasti banget. Kalau misalkan kita pakai sini ya. Jadi untuk selamatnya adalah kita bertaklid kepada Imam Maliki, Imam Hambali atau Imam Hanafi. Boleh. Caranya gimana? Ketika wudhu kita niatin kita taklid imamin misalkan gitu ya. Wudhu gimana sih niatnya? Nawa itu wuduhan. Rabbal hadasil asgori. Nawa itu Rabbal hadasil asgor. Ya gitu kan boleh misalkan gitu. Nawa itu Rabbal hadasil asgor. Billahi ta'ala kan biasanya kita begitu. Kita tambahin taklid li imam, sebutin taklid li imam. Siapa kita mau taklid di sana? Imam Hanafi boleh, Hambali boleh, Maliki boleh. Harus pakai seperti itu. Kalau enggak, berarti kita wudunya masih pakai Imam Syafi'i. Cuma ada bedanya. Nah, bedanya gimana? Bedanya kalau Imam Syafi'i ketika kita wudu, habis muka udah selesai. Ya. Nah, kalau imam yang lain itu nanti kita bisa lihat buktiin di sana. Mereka kalau wudu habis ini langsung ke belakang, langsung ke rambut ke belakang, dibalikin lagi ke depan. Cuma itu yang membedakan.
Kalau perempuan Sama. buka juga ya. Tapi kalau perempuan sih sebenarnya lebih enak karena kan lebih tertutup semuanya kan. Lebih tenang kalau perempuan, laki-laki ya nggak tenang. Bukan masa tertutupnya batalnya batal karena Ada lagi ya. Kalau kita nanti ada sunnah. Sunnahnya itu nanti doa. Tapi sekarang nggak mungkin bisa doa lagi di sana. Karena udah pasti diusir sama askar. Ya. Kita nggak bisa lagi tuh berdiri di atas Bukit Marwah buat doa. Karena sunnah itu berdiri di atas Bukit Marwah doa menghadap Ka'bah. Udah nggak bisa. Karena pasti udah diusir. Udah kita ngalah aja deh. Kita ngalah, kita keluar. Keluar di sana baru kita melakukan tahalul. Tahalul ini artinya tahalul berarti menghalalkan yang tadinya haram. Karena tadi ketika kita sudah niat, berarti hal-hal yang halal ada beberapa yang halal jadi haram tuh. Ya, berarti kita udah tahalul, udah potong rambut, berarti udah halal lagi. Ya, potong rambutnya berapa? Sedikit aja. Karena sunnahnya langsung dibotak. Tapi di situ nggak boleh kita nggak botak. Pokoknya udah banyak yang dilarang di sana. Karena apa? Ya mungkin untuk ketertiban. Sedikit aja. Ya. Kalau bapak sedikit. Yang penting yang ada di kepala, kulit kepala. Biasanya kalau kita 3 nih, 1, 2, 3. Kalau bapak. Ya, ada di Yang ibu-ibu, nanti ini kalau misalkan yang bawa ada suami sama istri, nanti yang ibu-ibu minta tolong sama suaminya dulu. Jadi suaminya dulu nih yang udah diguntingin, kita guntingin, ya. Guntingin gini, gimana? Aman. Kan kalau misalkan yang di ujung rambut gimana nih? Rambut panjang nih gitu ya, di ujungnya doang gitu. Itu bisa, ya. Boleh aja. Tapi kalau mau abdol yang ada di nempel sama kulit kepala. Sedikit aja, minimal 1 lembar aja digunting, ya kan? Dan ibu-ibu jangan ini, karena di sana nanti banyak, ya. Tadi tuh, ketika kita ihram, berarti harus pakai baju, pakai ihram itu kan rapet tuh. Rambut juga jangan sampai keluar, sedikit-sedikit juga jangan. Nah, sampai ketika kita tahalul juga jangan sampai keluar rambut, karena banyak nanti ketika kita pengen cukur nih, ibu-ibu langsung begini rambutnya. Apa namanya? Jilbabnya main begini aja, jangan. Tadi makanya kenapa kalau misalkan ada suami, ada istrinya gitu kan, suaminya duluan, nanti istrinya tuh yang udah dipotong, potongin yang lain, potongin juga gitu dirogoh aja. Gitu. Jangan sampai begini, enggak bener banyak. Saya pakai kendaraan seperti itu karena banyak melihat seperti itu, jadi ya Allah tak sayang banget gitu kan, tadi kita udah rapi-rapi di sana, begitu terakhir gitu, begitu banget gitu. Jadi ada sesuatu hal yang kayaknya kurang enak, kurang serap gitu. Ketika sudah terakhir, sudah tahalul, berarti pelaksanaan umroh kita itu selesai. Jadi bisa bilang alhamdulillah. Ya, apa? Datang bulan. Ya. Itu bagaimanapun keadaannya itu harus dilaksanakan tuh. Kapan saat ngelaksanainnya kalau ibu-ibu? Biasanya ketika keluar darah bercak misalkan sampai keluar darah ngocor itu ada waktu jeda tuh. Nah di waktu jeda itu, yang tahu waktu jeda itu siapa? Yang ngerasain sendiri. Kalau enggak sampai nunggu selesai. Kan sayang ketika kita ke sana, ternyata kita nggak sadar. Itu banyak di mau pada nangis. Ya Allah, kemarin kita udah di sana, sampai sini keluar. Saya bilang ya tenang, bentar lagi kering bu, sebentar doang, waktunya itu sebentar. Sekedar melaksanakan selesai, itu keluar lagi. Nah bener tuh. Ya jadi tuh di bab nifah, haid dan wiladah tuh dibahas terkait dengan itu. Ya. Jadi harus sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Tadi tuh misalkan tawaf 7 kali itu harus selesai. Sa'i 7 kali harus selesai. Nggak bisa, nggak boleh, nggak. Nanti kalau tadi kayak kasus yang tadi itu kita hitung tuh damnya tuh. Bapak itu pakai peci, pakai baju, kaos dalam, celana luar, celana dalam, ya kan? Udah gitu udah mandi, pakai sabun, pakai wangi-wangian, berarti itu udah berapa tuh kalau dihitung? Saya tinggal bilang begini, Bapak potong kambing aja, udah gampang, biar gampang hitungnya. Di depan saya bilang oh, iya, begitu sampai dalam ke kamar, ya nanti saya ngambil uang ke kamar ya, nanti. Begitu ke kamar lama balik lagi, saya tungguin, saya datang ke sana. Oh enggak, saya nggak perlu bayar dam kalau begini caranya.
ya Allah ini orang udah pikun ya. Jadi emang udah agak pikun gitu. Dan sampai pulang itu nggak mau suruh bayar dah. Saya nggak salah kok, nggak apa-apa nggak ngelaksanain nanti. Oh ya udahlah. Ya. Jadi tadi harus dikerjakan, ya kan, dan bayar umroh dan bayar dah harus dilaksanakan. Ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan menggunakan baju ihram, ya ada kesunahannya. Ya, diantaranya mandi, rapihin rambut. Nah ini wajib nih. Berarti besok bukan wajib maksudnya. Umratan nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, berarti sudah jatuh yang namanya larangan ihram. Ya. Kalau kita sudah pakai ihram, laki-laki sudah pakai dua lapis pakaian, perempuan sudah pakai baju rapi, berarti bagi keduanya dilarang memotong bulu atau rambut. Tuh. Jangankan memotong. Bapak Ibu pernah gak lihat ada orang iseng? Maaf nih. Ngupil-ngupil gitu dia nyabut gitu kan? Itu nggak boleh. Itu penadam. Atau kita iseng nih kaki gitu nggak banget, gitu kan? Kan enak kan suka ada yang begitu gitu. Itu penadam. Jadi usahakan tidak memotong bulu atau rambut. Menggunting kuku. Jangankan menggunting kuku yang normal. Ada gak orang yang begini? Iya. Ada. Kan? Ada. Gigitin kuku, entah itu karena dia nervous atau apa gigitin. Itu kukunya sampai putus, itu penadam. Ya. Meminang, menikah atau menikahkan. Oh, biar kayak artis kita mau nikah di sana juga. Iya, latar belakangnya Ka'bah segala macam. Ini ketika kita niat ihram tadi nggak boleh. Tapi ketika selesai nggak masalah. Ya. Jangankan menikah, meminang aja deh satu gini. Lo mau gak jadi istri dulu? Kayak di apa itu? Kayak di reality show gitu. Jangan, nggak boleh. Walaupun dengan sindiran, ada kan meminang dengan sindiran kan? Pura-puranya gitu ya. Ini nggak boleh. Kita kena dam. Damnya ini paling berat. Ya, ini kalau misalkan kita melakukan ini, damnya paling berat. Potong ontak kita nih. Menebang pohon, jangan menebang pohon. Ya. Ambil daunnya juga kita sono diomelin laskar. Tapi kalau misalkan ini kita lakukan, nah ini kenapa diberlakukan seperti ini? Dulu zaman Nabi, ya kan, ketika beliau melakukan ihram itu kan jauh jaraknya itu, ya kan, dari Madinah masuk ke Mekah segala macam itu kan perjalanannya jauh. Di perjalanan itu suka berburu, dia suka nebang pohon, nah itu nggak boleh. Ya. Membunuh hewan, ya. Kalau sebagian ulama mengatakan bahwasannya itu membunuh hewan darat atau hewan buruan. Kalau ikan masih boleh, karena hewan kan nggak mungkin juga kita semuanya nyari ikan. Semut. Nyamuk, semut, itu sebenarnya masih nggak masalah. Kalau dia mengganggu sebenarnya ya, tapi kita usahakan juga jangan membunuh gitu aja. Kita ngambilnya jangan membunuh. Ya, kalau misalkan kita ngambilnya gini, kalau mau ngambil secara fikih letterlock itu bahwasannya membunuh hewan itu hewan buruan. Hewan buruan apaan sih? Kelinci gitu misalkan gitu. Tapi kita ngambilnya biar kita tenang banget itu, jangan membunuh aja. Membunuh hewan semua, walaupun itu nyamuk, lalat, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya nanti di sana Bapak Ibu banyak burung. Ya kan? Banyak burung merpati itu, burung bola. Ya. Ada ulama mengatakan bahwasanya busa aja nggak boleh. Biar kelihatan foto estetik gitu. Ya kan? Fotoin gue ya gitu kan. Sembari burung begini terbang kita foto. Itu nggak boleh. Kalau kita lagi keadaan ihram. Jadi busa aja nggak boleh. Udah, jadi ketika kita ihram udah dalam hati talbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak, terus begitu aja tuh. Dalam hati itu, dari mulai Jeddah sampai hotel sampai menuju ke Mekah, sampai menuju ke Ka'bah, seperti itu. Udah, semua pinggirin. Ya. Bercumbu bercinta nih, yang bawa suami istri nih biasanya begini nih. Ini godaan terberat. Ya, kalau haji itu ada namanya itu kamar barokah, istilahnya itu. Kalau lagi musim haji nih, ada namanya istilah kamar barokah. Tapi ketika kita ihram nggak boleh. Ini kalau memang dilakukan itu potong ontak berat.
Makanya nanti yang bawa suami atau bawa istri, tar deh kalau udah tahalul dah, ya kan? Tahan dulu, tahan. Berkah mah berkah, tapi tahan dulu. Beneran banyak yang nggak tahan juga. Ya, menggunakan parfum atau minyak wangi, ini nggak boleh. Kalau kita lagi niat, bahkan kita nyenggol Hajar Aswad atau megang Ka'bah, karena kita kan udah lama banget nih. Tiap hari di Indonesia sholat cuma lihat tembok, ya kan, lihat tembok aja gitu. Di masjid juga lihat tembok. Begitu sana kita ngeliat langsung Ka'bah. Begitu kita ke sana langsung neger Ka'bah itu. Jangan. Itu bisa menadam. Kenapa? Ka'bah wangi. Setiap pengen sholat itu Ka'bah bukan disemprot minyak wangi, tapi diguyur minyak wangi. Kalau di sini tukang minyak wangi udah biasa gitu. Tapi di sana nggak boleh kita pegang itu langsung. Kenapa? Karena ketika kita pegang pasti kita ada bekas itu ketularan wangi. Ya. Jadi nggak boleh tuh. Hajar Aswad, Ka'bah, Makam Ibrahim, Hijr Ismail itu jangan dipegang. Kenapa? Itu tiap saat dibersihin pakai minyak wangi. Jadi jangan. Makanya kenapa kita menggunakan parfum. Dari Jeddah ke hotel kan biasanya sebelum kita ke umrah, kita masuk hotel dulu nih, check in. Lagi check in tuh boleh. Namanya kita misalkan mau buang air, masuk kamar mandi, nggak masalah. Mandi juga nggak masalah. Asal jangan pakai sabun. Iya, sabunnya kan wangi. Dan kan sabun, nanti bapak ibu dapat makanan dari bandara ke Mekah itu kan lumayan tuh 1 jam atau 1 jam setengah dapat makanan. Itu ada tisu basahnya tuh, jangan dipakai. Karena tisu basahnya wangi. Oh iya. Kalau makanan yang berwangi, misalkan kayak jeruk gitu gimana? Nah kalau makanan nggak masalah, karena kan itu bukan apa namanya, bukan buatan ya. Iya. Jadi kalau yang emang dari alam gitu Iya, nggak nggak masalah. Jadi jangan, bagi pun nggak mungkin kecil-kecil. Kan kena tangan jeruknya Kalau wangi. tangan nggak apa-apa. Tapi juga jangan sengaja kulitnya digini-gini. Biar wangi. Nggak boleh. Jadi seperti itu. Terus menggunjing, mencaci, berkata-kata porno atau bertengkar dari usaha jangan. Jadi saran saya ketika sudah niat matiin itu handphone, ya kan, datanya matiin, biar kita nggak ada sosmed. Kenapa tiba-tiba ada gambar ini langsung komen lagi, asal gitu semua kan. Biasanya kan gitu, jempol kita lebih cepat dari otak kita ya kan. Langsung komen kalau nggak benar, walaupun seperti itu jangan. Ya. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kalau untuk laki-laki, ya, menggunakan pakaian berjahit tadi, makanya kenapa harus dilepas tuh baju-baju dalam? Karena itu pakaian berjahit. Ya. Bahkan kemarin jemaah biasa banyak nanya, kan sekarang ada celana dalam yang nggak pakai jahitan. Itu ngakalin. Ya, ngakalin itu. Kalau bisa apa jangan. Kalau memang kita nggak punya rukhsah, nggak punya halangan, uzur. Kalau kita ada uzur, misalkan, maaf, ada orang yang udah nggak tahan tuh, udah dol, ya kan? Tahu nggak udah dol? Dia nggak tahu, dia itu tuh buang air sendiri gitu. Nah itu beda soal deh tuh. Itu harus pakai tuh pampers tuh. Tapi kalau yang enggak, udah nggak usah. Untuk laki-laki, ya. Jadi jangan, walaupun kita ngeliat banyak orang pakai sendal juga, tapi kita buka, kita hormati masuk dalam masjid, sendal buka. Kalau terpaksa pakai sendal model sendal gunung gini nih, ini belakangnya dibuka nih. Jadi makanya yang ini tumitnya itu jangan ditutupin. Ya, buat bapak nih. Paling aman yang model begini. Kalau yang pakai begini nih, depannya berarti tertutup, nggak boleh. Apalagi sepatu. Kalaupun yang ini, kalau mau diinjek belakangnya. Kalau kita niat, kalau ibu gimana? Cuma ini salah satu bentuk menggunakan ihram yang direkomendasi sama saya, sama kita nih di grup kita gitu. Caranya di bawah nih, tangan kanan di ujung, ya tangan kiri kita ketemunya aja dulu, ya kan? Ketemunya, terus kita temuin, ya pasti ada lebihannya kan? Lebihannya kita taruh di depan, geser ke kiri. Yang biasa pakai sarung langsung kayak pakai sarung. Ya. Ini insya Allah udah aman.
Gespernya kalau ada yang pakai Kalau ada gesper, gak pakai gesper. di Kalau bawah kurang yakin. petanya itu. Iya, di peta sini. Ya. Ini ikat sini ya. Kenapa tadi seperti itu? Ini insya Allah nanti begini aman. Oh. Jongkok juga aman. Ya. Langkah juga leluasa. Oke, ulang lagi. Cobain dong. Langsung taruh. Kalau yang bawah cobain. Ya. Saya kurang-kurangnya. Kalau yang perempuan sih langsung pakai baju biasa. Cobain. Ya.